Halo sahabat PNF, selamat datang di video ABSL 3 Profesor Nidom Foundation. Animal Biosafety Level 3 digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian yang melibatkan organisme dan patogen berbahaya yang berpotensi menginfeksi atau digunakan untuk memperbanyak mikroorganisme seperti virus melalui proses kultur dalam media pertumbuhan tertentu. Contoh bahan biologi yang dapat ditangani di ABSL 3 Profesor Nidom Foundation antara lain HIV, SARS-CoV-2, influenza, dan SIPV. Saat ini, Animal Biosafety Level 3 telah digunakan sebagai lab pengujian virus SARS-CoV-2 atau virus penyebab COVID-19. Biosafety Level atau biasa disingkat BSL merupakan tingkat keamanan yang dibuat untuk menangani bahan biologi berbahaya di lab. Tujuannya untuk melindungi personil yang bekerja di dalam lab, juga lingkungan dan komunitas sekitar dari paparan mikroba patogen yang sedang diteliti atau diuji. BSL mempunyai 4 tingkatan, dari 1 hingga 4, di mana semakin tinggi tingkatannya, maka akan semakin khusus fasilitasnya dan semakin berbahaya bahan biologi yang dapat ditangani di fasilitas tersebut. Laboratorium BSL 3 PNF terdiri dari 3 ruangan. 1. Ruangan pengujian atau ruang laboratorium. Yang kedua, monkey room. Dan ketiga, ruang ferret dan ruang rodensia. Sahabat PNF akan menyelenggarakan kegiatan workshop serial yang bertopik infeksi dan pengujian virus COVID-19 pada hewan coba di fasilitas Animal BSL 3 dengan menggunakan virus COVID-19. Kegiatan ini merupakan yang pertama di Indonesia. Pelatihan terdiri dari 3 seri, yaitu seri 1, berupa pembekalan semua topik yang berkaitan dengan pengetahuan aktivitas di dalam fasilitas Animal BSL 3, yang dilakukan secara online. Seri 2, berupa kegiatan langsung di dalam Animal BSL 3 dengan menggunakan hewan coba dan masing-masing peserta melakukan secara langsung, hands-on, offline. Seri 3, berupa kegiatan analisis laboratorium dari spesimen hewan coba dari kegiatan di dalam Animal BSL 3. Seri 3 ini dilaksanakan pada fasilitas BSL 2 secara hands-on, offline. Hewan model merupakan komponen yang sangat dibutuhkan dalam penelitian COVID-19. Pada workshop kali ini, kami akan menyoroti 2 hewan yang telah banyak digunakan selama pandemi COVID-19 untuk memfasilitasi penelitian in vivo tentang COVID-19. Pertama, spesies non-human primate termasuk Rhesus macaca atau macaca mulata dan Cynomolgus atau Macaca fascicularis adalah hewan yang rentan terhadap infeksi SARS-CoV-2. Infeksi macaca oleh SARS-CoV-2 umumnya menyebabkan manifestasi pernapasan ringan hingga sedang. Meskipun keahlian yang dibutuhkan dan fasilitas biosafety level 3 untuk menangani macaca relatif tidak banyak, model ini sangat diperlukan dan merupakan platform penting untuk evaluasi agen terapeutik dan vaksinasi untuk COVID-19 sebelum memasuki uji klinis. Kedua, Golden Syrian hamster secara alami rentan terhadap infeksi SARS-CoV-2 karena tingkat kemiripan yang tinggi antara hamster ACE2 dan ACE2 pada manusia. Syrian hamster memiliki gambaran klinis, virologi, histopatologi, dan imunologi dari COVID-19 yang ringan hingga sedang yang mirip pada manusia. Ketersediaan relatif banyak dan kemudahan penanganan memungkinkan model hamster untuk digunakan sebagai platform penting untuk studi kasus tentang patogenesis, penularan, pengobatan, dan vaksinasi terhadap SARS-CoV-2. Cara pengujian hewan coba di ABSL 3 adalah 1. Real-time PCR, 2. ELISA atau ELISpot, dan ketiga histopatologi. Real-time PCR, pengujian spesimen dari hewan coba dengan menggunakan real-time PCR dengan dasar nilai CT atau cycle threshold. Kita akan memulai dari ekstraksi RNA hingga pembacaan melalui mesin real-time PCR. ELISA atau ELISpot. ELISA merupakan pengujian titer antibodi dengan menggunakan serum spesimen hewan coba. ELISpot merupakan pengujian sel imun
dengan menggunakan PBMC yang berasal dari spesimen hewan coba. Histopatologi meliputi prinsip pembuatan preparat histopatologi dan imunohistokimia, membaca dan menyimpulkan kelainan dari preparat organ hewan coba, dan dokumentasi histopatologi dan imunohistokimia. Virus SARS-CoV-2 nantinya akan digunakan sebagai virus penginfeksi. Namun keahlian yang diterima bisa digunakan untuk kegiatan serupa dengan patogen yang berbeda. Di akhir kegiatan workshop ini, akan diberikan sertifikat kompetensi untuk melakukan kegiatan riset di fasilitas animal PSL 3. Sahabat PNF, jangan lupa untuk mengikuti workshop serial uji COVID-19 pada hewan coba di PNF. Sampai jumpa di acara pelatihan.